Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Syifa Nurul ini dengan NPM 2301061015. Nah, kawan-kawan, bertemu lagi kita pada materi yang lain, yaitu pendahuluan luas. Kawan-kawan tahu apa yang dimaksud dengan pendahuluan luas? Pendahuluan luas pada kalkulus integral itu adalah teori yang mempelajari cara menentukan luas suatu bidang dengan menggunakan integral. Nah, untuk poligon, masalah luas tidak menjadi persoalan sama sekali. Kita mulai dengan mendefinisikan luas sebuah persegi panjang sebagai panjang kali lebar. Oke. Bagi kawan-kawan yang punya buku kalkulus integral, bisa dibuka di halaman 266 sampai 172. Nah, di sini Archimedes melanjutkan dengan memandang jika poligon luar T1, T2, T3 pada gambar 3, dia memperlibatkan bahwa Anda memperoleh nilai yang sama untuk luas tingkat radius, yaitu I sama dengan 3,14159. Luas menurut poligon-poligon dalam. Pada daerah R yang dibatasi oleh parabol Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2, jadi fx itu sama dengan x pangkat 2 sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2 terdapat pada gambar 4. Kita acu R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x pangkat 2 di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Oke. Partisikan selang 0,2 menjadi n selang bagian masing-masing dengan panjang x sama dengan 2n memakai titik-titik. Oke. Di depan ada gambar dengan kurva naik ke atas, yaitu y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2. Jadi x0 sama dengan 0, x1 sama dengan maaf kita ulangi, x0 sama dengan 0, x1 sama dengan delta x sama dengan 2/3, x pangkat 3 sama dengan 2 dikali delta x sama dengan 6/n, xi sama dengan i dikali delta x sama dengan 2i/n, xn min 1 sama dengan n min 1 dikali delta x sama dengan n min 1 pangkat 2/n, xn sama dengan n dikali delta x sama dengan n dikali 2/n sama dengan 2. Nah, pada persegi panjang dengan alas xi min 1, xi dan tinggi fxi min 1 sama dengan xi pangkat 2 min 1, luasnya adalah fxi min 1 delta x. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada luas menurut poligon-poligon luar. Mungkin Anda belum yakin bahwa AR sama dengan 8/3. Kita dapat memberikan lebih banyak fakta. Pandang persegi panjang dengan alas xi min 1, xi dan tinggi fxi sama dengan xi pangkat 2. Diperlihatkan pada gambar 8, luasnya adalah fxi delta x. Gabungan Sn dari semua persegi panjang yang demikian membentuk suatu poligon luar untuk daerah N. Seperti diperlihatkan pada gambar kanan gambar 8. Nah, di sini ada poligon luar, contoh poligon luar. Di mana garisnya dia di luar. Luas daerah ASN dihitung secara analog dengan perhitungan ARN.
seperti rumus 2 pada halaman 262. Berikutnya, pandang masalah yang diberikan di mana V sama dengan FT sama dengan 1/2 T pangkat 3 plus 1. Grafiknya diperlihatkan pada setengah bagian kiri gambar 10. Partisikan selang 0,3 menjadi N. Selang bagian dengan lebar delta T sama dengan 3/N memakai titik-titik 0. Kemudian pandang poligon luar SN yang berpadanan, diperagakan pada setengah bagian kanan gambar 10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka buku kalkulus integral yang kalian punya. Oke, kita lanjut pada materi integral tentu. Newton dan Leibniz keduanya memperkenalkan versi yang dini dari konsep ini. Tetapi Riemann lah yang memberikan kita definisi modern. Jadi, yang sebenarnya memperkenalkan versi dini ini adalah Newton dan Leibniz, tetapi yang memperkenalkan secara modern yaitu Riemann. Dalam perumusan definisi ini kita dipedomani oleh pemikiran yang dibahas dalam pasal sebelumnya. Nah, di sini kita sebut RP, jumlah Riemann untuk F yang berpadanan dengan partisi P. Tafsirkan geometrinya diperlihatkan pada gambar 3. Perhatikan bahwa kontribusi dari persegi panjang di bawah sumbu X adalah negatif dari luasnya. Nah, suatu jumlah Riemann ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar dari luas-luas. Seperti ini ya teman. X bar I sama dengan XI min X2 sama dengan 0,1 plus U sama dengan 2 sama dengan 0,5. Satu min 1 plus 2 per 2 sama dengan 1/5. 2 tambah 3,2 per 2 sama dengan 2,5. Fx. Contoh 1 kita masuk hitung jumlah Riemann RP untuk Fx sama dengan X plus 1 dikali X min 2 dikali X min 4 sama dengan X pangkat 3 min 5 X pangkat 2 plus 2X plus 8. Nah, penyelesaiannya RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 F X bar I delta XI. F X bar I delta XI plus F X 2 delta X pangkat 2 dan F X pangkat S3 delta X3 plus F X4 delta X4 F X5 delta X5. Oke. Langsung kita masukkan pada perpadanan berikut ini, maka menghasilkan 23,9698. Penghitungan integral tentu. Dengan mengetahui bahwa suatu fungsi adalah terintegralkan, maka kita boleh menghitung integralnya memakai suatu partisi tetap dalam kurung selang bagian sama panjang dan dengan mengambil titik sampel XI dalam cara yang mudah kita pahami. Nah, contoh 3 dan 4 meliputi polinom. Yang baru saja kita pelajari adalah terintegralan. Contoh 3, hitunglah integral 1 min 2 sampai dengan 3x plus 3 dx. Nah, sama halnya seperti rumus yang kita bahas tadi, kita samakan saja seperti ini, maka menghasilkan 3. Jadi Fxi sama dengan Xi plus 3 sama dengan 1 plus I 5/n. Sehingga
menghasilkan 5 plus 25 per 2, 1 plus 1 per n. Kita lanjutkan pada teorema dasar kalkulus. Teorema dasar aljabar mengatakan bahwa sebuah persamaan polinom derajat n tepat mempunyai n menjelaskan akar, termasuk yang berulang. Teorema apapun yang berjudul ini harus dipelajari secara seksama dan harus diingat secara permanen. Nah, untuk yang pertama terdapat teorema A, teorema dasar kalkulus. Andaikan f kontinu dan andaikan f sembarang antiturunan dan f di sana, maka integral A sampai dengan B f x dx sama dengan f dikali B min f dikali A. Lanjut pada integral, tentu sebagai operator linear. Sebelumnya kita mempelajari bahwa dx integral dx dan sigma adalah operator linear. Anda dapat menambahkan dx ke daftar tersebut. Kita masuk pada teorema B, kelinearan integral tentu. Andaikan bahwa f dan g terintegralkan pada a, b, dan bahwa k konstanta, maka kf dan f plus g adalah terintegralkan. Dan terdapat 3 poin di sini. Integral a sampai dengan b kf x dx sama dengan k integral a sampai b f x dx. Yang kedua, integral a sampai dengan b f x plus g x dx sama dengan integral a sampai dengan b f x dx plus integral a sampai dengan b g x dx dan tak tentu. Dan yang ketiga yaitu integral a sampai dengan b f x min g x dx sama dengan integral a sampai dengan b f x dx min integral a sampai dengan b g x dx. Nah, kita bahas pada contoh 10. Hitung integral 0 sampai dengan x pangkat 2 plus x pangkat 2 plus 1 pangkat 4x dx. Nah, ini terdapat penyelesaian sama dengan pada teorema B. Integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 2 plus x pangkat 2 plus 1 pangkat 2 x dx sama dengan integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 2 dx plus integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 2 plus 1 pangkat 4 x dx. Integral yang pertama mudah dikerjakan secara langsung. Untuk menangani yang kedua, kita andaikan u sama dengan x pangkat 2 plus 1 sehingga du sama dengan 2x dx dan menuliskan sebagai berikut. Oke, pada contoh yang kedua ini sedikit panjang ya, karena berbeda dengan contoh sebelumnya. Contoh yang ini lebih kompleks. Integral x pangkat 2 plus 1 4x dx sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 plus 1 pangkat 4 dx 2x dx sama dengan 1 per 2 integral u pangkat 4 du. Nah, sama dengan 1 per 2 u pangkat 5 per 5 plus c sama dengan x per 2 plus 1 pangkat 5 per 10 plus c. Karena itu, maka menghasilkan 1 per 3 plus 1 per 10, maka menghasilkan 3 per 30. Oke, kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.